Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita ketemu di materi daring praktek lab. Tapi ini yang saya kasihkan hanya SOP-nya aja dulu. Nanti kedepannya saya akan membuatkan untuk tutorialnya. Tutorialnya pemeriksaan muskuloskeletal. Oke. Prosedur pemeriksaan muskuloskeletal dan ekstremitas. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, tujuan khusus. Setelah melakukan praktikum berikut, mahasiswa mampu A. Melakukan pemeriksaan otot, B. Melakukan pemeriksaan tulang, C. Melakukan pemeriksaan tendon, D. Mengidentifikasi kelainan yang ditemukan saat pemeriksaan. Tujuan umum. Setelah mengikuti praktikum berikut, diharapkan mahasiswa dapat melakukan keterampilan dan melakukan pemeriksaan pada muskuloskeletal. Skala kekuatan otot. Ini skalanya. Skala 0, paralisis total atau tidak bisa menggerakkan tangan atau bahkan sendi-sendi atau otot-otot tangan pun tidak bergerak sama sekali. Nilai 1, tak ada gerakan, teraba, atau terlihat adanya kontraksi otot. Hanya kontraksi otot saja atau otot-ototnya yang bergeser, tapi tidak ada pergerakan jari-jari. Yang ketiga, bisa melawan gravitasi. Yang kedua dulu ya. Ada gerakan pada sendi, tetapi tidak dapat melawan gravitasi. Ini jari-jarinya bisa bergerak, hanya saja tidak bisa mengangkat tangannya. Skala nilainya 3, kalau bisa melawan gravitasi, tetapi tidak dapat menahan atau melawan tahanan pemeriksa. Jadi tangan bisa diangkat, tapi akan langsung jatuh lagi. Yang keempat, bisa bergerak melawan tahanan pemeriksa, tetapi kekuatannya berkurang. Bisa bertahan sebentar, tapi akhirnya lemah. Yang kelima, dapat melawan tahanan, dan bisa saling dorong. Oke, next ya. Tindakan. Persiapan alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini, yang pertama adalah sarung tangan atau handscoon. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, pulpen. Dan yang keempat, lembar dokumentasi. Ini penting sekali ya. Berikutnya, persiapan perawat. Yang pertama, perawat memperkenalkan diri, namanya siapa, dan dia bekerja di ruang apa. Yang kedua, menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. Bilang ke pasien kalau seorang perawat, kita sebagai perawat ini akan melakukan tindakan memeriksa otot-otot klien. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa kuat otot-otot pasien untuk menentukan tindakan berikutnya. Yang ketiga, memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Bisa posisi tidur terlentang, bisa posisi duduk, bisa semi-fowler, terserah. Yang paling nyaman bagi pasien itu posisi yang mana. Berikutnya, persiapan lingkungan. Pertama, ciptakan lingkungan yang nyaman, tutup tirainya. Kalau pasien kedinginan, beri pakaian yang agak tebal, tapi kalau pasien kegerahan, berikan pakaian yang tipis. Jangan biarkan pasien merasa malu atau nggak nyaman. Yang kedua, gunakan sketsel saat melakukan prosedur. Ini kalau dibutuhkan ya untuk sketselnya. Kalau nggak dibutuhkan juga nggak apa-apa. Berikutnya, minta klien untuk berdiri, amati struktur rangka dan perhatikan adanya kelainan dan deformitas.
Bentuk tubuhnya ini seperti apa? Jangkung, agak bungkuk, miring ke kiri atau miring ke kanan, atau lurus? Perhatikan dengan benar. Amati adanya kontraktur dengan meminta klien untuk menggerakkan persendian ekstremitas. Minta klien merentangkan kedua lengan ke depan. Amati adanya tremor. Tangannya bergetar apa enggak saat direntangkan ke depan. Ukuran otot. Ukurannya ada pengecilan atau pembesaran. Atau normal. Serta ukur lingkar ekstremitas. Perbedaan lebih dari 1 cm dianggap bermakna. Palpasi otot untuk memeriksa apakah ada kelainan otot. Di sini, seorang perawat atau petugas wajib tahu ukuran normal otot tubuh manusia itu seberapa. Dan wajib tahu juga skala otot. Harus hafal dan paham. Berikutnya sternocleidomastoideus. Klien menengok ke salah satu sisi dengan melawan tahanan tangan pemeriksa. Abduksi panggul. Posisikan klien terlentang dengan kedua tungkai ekstensi. Letakkan kedua tangan pada permukaan lateral masing-masing lutut klien. Minta klien meregangkan kedua tungkai melawan tahanan pemeriksa. Aduksi panggul. Posisikan klien terlentang dengan kedua tungkai ekstensi. Letakkan tangan di antara kedua lutut klien. Minta klien merapatkan kedua tungkai melawan tahanan pemeriksa. Palpasi otot. Memeriksa apakah ada kelainan otot, kekuatan otot. Minta klien, yang berikutnya adalah bisep. Minta klien merentangkan kedua lengan dan mencoba menekuknya. Pemeriksaan menahan lengan agar tetap ekstensi. Jadi pemeriksa menahan lengan agar tetap ekstensi. Berikutnya, trapezius. Letakkan kedua tangan pada bahu klien. Minta klien menaikkan bahu melawan tahanan tangan pemeriksa. Kemudian deltoideus. Minta klien mengangkat kedua lengan dan melawan dorongan tangan pemeriksa ke arah bawah. Berikutnya otot panggul. Posisikan klien terlentang dengan kedua tungkai ekstensi. Minta klien mengangkat salah satu tungkai, dorong tungkai ke bawah. Trisep. Minta klien menekuk kedua lengan dan mencoba merentangkannya melawan usaha pemeriksa untuk membuat lengan klien tetap fleksi. Otot pergelangan tangan dan jari-jari. Minta klien meregangkan kelima jari dan melawan usaha pemeriksa untuk mengumpulkan kelima jari. Kekuatan genggaman, yaitu minta klien menggenggam jari telunjuk dan ibu jari tengah pemeriksa. Tarik kedua jari dari genggaman klien. Berikutnya, hamstring. Posisikan klien terlentang, kedua lutut ditekuk. Minta klien meluruskan tungkai melawan tahanan pemeriksa. Berikutnya, quadricep. Posisikan klien terlentang, lutut setengah ekstensi. Klien menahan usaha pemeriksa untuk memfleksikan lutut. Berikutnya, otot mata kaki dan kaki. Otot mata kaki kanan dan kiri ya. Minta klien melawan usaha pemeriksa untuk mendorsofleksikan kakinya dan kembali melawan usaha pemeriksa untuk memfleksikan kakinya. Palpasi tulang ekstremitas dan setiap persendian untuk menemukan area yang mengalami edema atau nyeri tekan, bengkak, krepitasi, dan nodul.
rapikan alat dan klien, dokumentasikan hasil pemeriksaan, dan sekian. Oke, nanti akan saya tunjukkan tutorialnya, tapi untuk sementara ini aja dulu. Dan mungkin akan untuk yang berikutnya juga masih SOP aja, tapi nanti pasti akan saya tunjukkan tutorialnya. Bisa dilihat di channel saya ini, Blangkon Bertopeng. Jadi semua materi saya seperti janji saya dulu, semua materi saya akan saya share di YouTube. Nanti akan saya carikan, bukan saya carikan, saya buatkan. Mungkin kalau nggak bisa pakai saya cari di internet, saya akan membuat foto sendiri aja dengan bantuan beberapa teman, nanti akan saya buatkan. Oke, saya akhiri dulu. Sekian untuk SOP-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.